pertanyaan selanjutnya, Wahyu 2 ayat 14. Berdasarkan Wahyu 2 ayat 14, penanya ini bertanya, di situ dituliskan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau di antaramu dan beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Yang ingin ditanyakan adalah ajaran Bileam itu bagaimana, Pak? Kalau kita mengingat nama Bileam, kita pasti ingat itu Bileam di dalam Perjanjian Lama. Dia adalah seorang nabi, atau juga lebih tepatnya seorang dukun yang diminta oleh Raja Moab yang namanya Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Ceritanya itu ada di dalam Bilangan pasal 22 sampai pasal yang ke-25. Hanya saja Bileam tidak bisa mengucapkan kutuk kepada Israel karena ada intervensi langsung dari Tuhan. Sehingga setiap kali dia mau kutuk, justru kata-katanya berubah menjadi kata-kata yang penuh berkat, ya. Makanya di dalam Ulangan 23 ayat 5 disinggung di sana, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Ya, juga itu ada di Yosua pasal 24 ayat 9 dan ayat yang ke-10, ya. Terutama ayat 10 dikatakan, tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam sehingga dia pun memberkati kamu. Jadi itu adalah kisah tentang Bileam. Nah, di dalam Bilangan pasal 25 kita mendapati cerita bahwa ada banyak orang Israel yang terlibat dalam perzinahan dengan perempuan-perempuan Moab. Dan lalu perempuan-perempuan Moab itu membujuk mereka sehingga mereka terlibat di dalam penyembahan berhala dan makan makanan berhala yang dipersembahkan kepada dewa-dewa orang Moab. Ini dijelaskan di dalam Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai 3. Sementara orang Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor. Nah, ini jelas membuat Tuhan menjadi sangat murka. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa membunuh dan menggantung semua orang Israel yang berzina dengan menyembah Allahnya orang Moab. Ini dalam Bilangan pasal 25 ayat 4 dan 5. Dikatakan, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka. Lalu ayat yang kelima, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Akibatnya adalah jumlah orang yang terbunuh pada saat itu sebanyak 24.000 orang menurut keterangan Bilangan 25 ayat yang ke-9. Nah, saudara-saudara, Bilangan 25 ini hanya menceritakan peristiwa ini saja, tapi tidak menjelaskan apa yang ada di balik semua ini. Ya, tetapi belakangan dari kata-kata Musa di Bilangan 31 ayat 16 kita tahu bahwa Bileamlah otak di balik semua ini. Saya bacakan Bilangan 31 ayat 16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor sehingga tulah turun ke atas umat Tuhan? Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa setelah tidak berhasil mengutuk Israel, rupanya Bileam memberikan nasihat kepada Raja Moab itu Balak untuk melakukan strategi atau siasat menjebak Israel dengan menyuruh perempuan-perempuan Moab menggoda orang-orang Israel dan melibatkan mereka dalam perzinahan dan penyembahan berhala. Nah, itulah sebabnya maka di dalam Wahyu 2 ayat 14 dikatakan Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, dari kisah ini kita bisa simpulkan bahwa yang disebut sebagai ajaran Bileam itu adalah ajaran yang menawarkan satu kompromi antara kebenaran dengan kejahatan, antara dosa dengan kesucian, antara Tuhan dengan berhala. Di dalam Bilangan 25 ayat 2 tadi, ayat 3 tadi dikatakan ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor. Ayat itu di dalam terjemahan lama berbunyi, maka Israel pun berdampingan dengan Baal Peor. Nah, kata-kata Israel berpasangan atau berdampingan dengan Baal Peor ini menunjukkan adanya kompromi agama atau kepercayaan yang terjadi di kalangan orang Israel. Mereka mau menyembah Yahweh, tapi pada saat yang sama mereka juga mau menyembah Baal Peor, dewa orang Moab. Ini iman pluralisme, dan perhatikan bahwa
Tuhan begitu sangat murka dengan iman pluralisme semacam ini. Ya, jadi kalau ditanya apa ajaran Bileam, itulah ajaran yang mengkompromikan antara kebenaran dan kesalahan. Dan karena itu maka seorang penafsir namanya George Eldon Ladd, dia mengatakan dalam teks kita Bileam adalah model mula-mula dari mereka yang berkompromi dalam penyembahan berhala dan kehidupan yang tidak bermoral. Atau seorang penafsir lain namanya Jacob Groen, dia mengatakan ajaran Bileam adalah ajaran damai antara kaum kafir dan bangsa pilihan Tuhan, antara gereja palsu dan gereja yang benar. Jadi kalau gereja yang palsu, gereja yang benar sampai bercampur dengan gereja yang palsu, mengkompromikan kebenaran, maka itu sebenarnya sudah termakan ajaran Bileam. Jadi itu kira-kira arti ajaran Bileam di dalam Wahyu 2 ayat 14 itu.